Teman-teman yang baik, bertemu dengan saya Dr. Rudolfo. Dalam rangkaian video ini, kita akan membahas alat dan bahan yang dibutuhkan untuk kursus melukis daring 004. Ikuti videonya bersama saya. Nah, sekarang warna. Kalau mau melukis cat minyak, memang betul ada seniman-seniman tertentu yang punya palet warnanya sendiri. Saya pikir ini juga sedikit banyak adalah palet warna yang sering saya pakai. Tapi saya bisa bilang begini, 90% warna yang ada di alam ini yang sering kita lihat ya, kalau kita hidup di perkotaan misalnya kayak gitu, yang warna yang sering kita lihat itu sebetulnya udah bisa diwakili oleh cat yang ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 warna ini sudah bisa cover 90% warna yang ada di dalam foto rujukan kita. Kalau Anda pergi ke pesta kebun, pernikahan misalnya gitu, terus Anda potret-potret gitu, itu warnanya yang di situ kan sebenarnya cukup random ya. Cukup acak itu. Ada warna rumput, warna baju pengantinnya mungkin terang, habis itu ada batik yang gelap, ada langit, ada apa, itu sebenarnya warnanya cukup random. Nah, warna yang random itu 90% sih menurut aku udah bisa di cover dengan 10 warna ini. Nah, 10 warna ini apa aja? Ini akan saya jelaskan satu persatu ya. Ini pertama ada warna putih. Putih yang banyak dipakai itu titanium white ya. Titanium white ini sebenarnya adalah sebuah substitusi untuk pigmen zaman dulu. Pigmen zaman dulu itu ada yang disebut flake white atau Kremnitz white. Flake white itu dibuat dari mineral lead karbonat. Itu sebetulnya dia mengandung racun timbal. Dia itu sebuah pigmen yang bagus banget, tapi mengandung racun timbal. Jadi sebenarnya agak bahaya. Itu udah dipakai orang sejak zaman Mesir kuno ya. Sekarang masih ada dijual, tapi udah nggak populer karena semenjak tahun 70-an kalau di Amerika udah dilarang. Jadi dibuatlah titanium white sebagai penggantinya. Tapi karakteristiknya sedikit berbeda ya, akan saya terangkan. Nah, jadi ini ada beberapa jenis warna putih yang dikeluarkan oleh Winsor & Newton. Ada di sini, saya akan terangkan satu persatu. Titanium white itu warnanya putih terang dan dia super opak. Dia adalah cat putih yang opak banget. Enaknya ini pakai Winton juga udah bagus ya sebetulnya, tapi Artist Oil Color juga ngeluarin warna titanium white. Itu tinting strength-nya lebih kuat lagi. Nah, kalau Anda pengen pakai cat minyak warna putih yang general, kalau pakai titanium white nggak susah lah, nggak ini ya. Cuman ini dia kan opak. Habis itu Winton itu kan tinting strength-nya tidak sekuat ini Artist. Jadi kalau misalnya Anda campur warna ini dengan warna-warna yang lain, itu Anda butuh pembiasaan lah ya. Jangan sampai warnanya kalah. Jadi nanti Anda harus terbiasa campur-campur gitu ya. Jadi ini adalah cat untuk bikin body itu ini oke banget gitu ya. Titanium white. Selain titanium white ada zinc white. Zinc white itu tidak seopak titanium white. Dia sedikit lebih transparan. Kalau di sini tandanya masih opak, tapi dia nggak seopak ini, dan dia nggak seputih titanium white. Jadi sebetulnya agak off white sedikit. Nah, selanjutnya ada soft mixing white. Soft mixing white itu lebih transparan lagi daripada dua jenis yang ini. Ini cocoknya buat apa coba? Ini cocok untuk campur yang bedanya tipis-tipis gitu. Dan biasanya itu sering kali terjadi pada skin tone. Skin tone itu rumit loh. Kita campur warna itu, dia bisa ke arah coklat sedikit, bisa ke arah kuning, dia bisa ke arah pink, tapi juga kadang-kadang dia bisa jadi dingin, jadi ada kebiruan atau keunguan atau kehijauan atau keabu-abuan gitu ya. Jadi, dan bedanya itu sedikit-sedikit. Kalau bedanya sedikit-sedikit, nyampurnya jangan pakai titanium white, nanti kebablasan. Gampang kebablasan kalau pakai titanium white. Campurnya pakai soft mixing white. Soalnya dia itu cuman nambah warna, ngegesernya itu dikit gitu, color shift-nya itu dikit-dikit. Jadi ini tuh untuk fine tuning pada saat kita lagi campur warna, itu pakai soft mixing white ya. Dan ini yang terakhir ada flake white hue. Jadi ini ceritanya mau meniru
tone warnanya flake white. Karena flake white itu nggak seperti titanium white ya. Titanium white itu seperti lampu dengan warna daylight, bright, putih terang, seperti neon. Itu titanium white. Tapi kalau flake white itu seperti lampu kafe yang temaram gitu. Jadi dia itu lebih hangat. Nah makanya beberapa seniman tertentu ngotot nggak mau pakai titanium white, maunya pakai flake white yang asli, yang beracun itu, karena mengandung racun timbal. Soalnya dia itu bagus untuk dibikin skin tone, karena lebih hangat. Skin tone itu kan, walaupun warna kulit bule yang putih, pucat, itu tetap lebih hangat, nggak kayak warna neon dong. Gitu. Nah, jadi orang banyak yang pakai flake white hue pada saat bikin skin tone juga gitu. Nah ini adalah beberapa jenis warna putih yang dikeluarkan dari Winsor & Newton untuk kebutuhan yang berbeda-beda. Nah jadi kita bisa bilang warna putih itu adalah ibu dari semua warna yang kita pakai untuk melukis ya, karena kita selalu aja campur pakai warna putih gitu. Ini dia. Nah, di sini ada 9 warna yang lain. Mungkin ada baiknya saya jelaskan sedikit dari segi skin tone ya, karena melukis skin tone itu adalah yang paling susah. Terus kalau misalnya kita udah terbiasa melukis skin tone, melukis objek yang lain tuh kok jadi gampang ya. Jadi gini, kalau saya bikin skin tone, itu pertama saya akan bikin dulu campuran agak banyak warna titanium white ini dengan sedikit banget cadmium orange yang seperti ini. Itu nanti hasilnya adalah warna krem ya. Warna krem itu adalah basis untuk skin tone saya. Nah nanti jadi saya mulainya nggak dari warna titanium yang sangat putih terang ini, enggak, tapi dari warna krem itu tadi. Bisa jadi warna kulit yang saya lukis orangnya mungkin agak gelap seperti saya misalnya kayak gini, warna skin tone ini kan nggak krem, tapi nggak apa-apa, itu jadi basicnya. Nah jadi warna cadmium orange hue yang ada di seri Winton ini biasanya saya beli untuk bikin basic skin tone itu tadi. Nah sesudah itu kalau kita bikin skin tone itu sebetulnya kita tuh sedang bikin pohon warna gitu. Jadi ada krem, nanti kalau kremnya ditambah ini cadmium red hue atau ditambah ini cadmium red atau ditambah ini bright red, nanti dia akan jadi pink karena kulit selalu ada yang pinknya. Walaupun itu untuk orang yang kulitnya agak gelap seperti saya seperti ini, itu kalau dilihat secara teliti nanti ada bagian pinknya itu ada. Jadi ada krem, kalau dikasih keluarga merah nanti dia jadi pink. Krem kalau kita kasih keluarga kuning seperti ini, cadmium lemon hue dan yellow ochre, nanti dia akan agak kekuningan gitu. Kalau kita kasih burn amber dan burn sienna, dia nanti jadi kecoklatan. Nah gitu. Jadi sebetulnya skin tone secara sederhana ya, itu adalah krem yang ditarik ke arah kuning, ke arah merah, dan ke arah coklat. Itu aja sebetulnya basicnya ya. Ini adalah simplifikasinya skin tone nih. Nah tapi gini, sekarang pada saat bikin skin tone itu kita tidak cuma berhadapan dengan masalah warna, tapi juga dengan temperatur. Karena warna itu ada yang hangat, ada yang dingin. Prinsipnya itu gini, semua yang mengandung kuning dan merah itu api. Jadi dia hangat, ya. Sementara semua yang mengandung hijau dan biru itu air, jadi dia dingin. Nah, jadi ada perbedaannya kira-kira seperti itu. Pada saat membuat skin tone, kalau misalnya kita cuman pakai warna krem aja, kita mudain terus kita tuain, nanti lukisan kita hasilnya jadi seperti boneka Barbie, seperti plastik, tidak realistik. Yang betul adalah kita deteksi temperaturnya. Nah, ini kan kalau realisme itu soal cahaya ya. Jadi ada cahaya mengenai objek, sebagai konsekuensinya ada daerah yang terang banget, highlight, ada daerah yang gelap, shadow, dan diantaranya ada middle tone. Middle tone biasanya dingin. Nah, jadi untuk nyampur
warna skin tone kita supaya temperaturnya ngedrop menjadi dingin, nggak anget, biasanya kita tambahkan biru. Di sini saya pakai French Ultramarine atau hitam. Kalau butuh yang lebih dingin lagi, Ivory Black. Ini cuman dipakai dikit banget untuk untuk mendinginkan warna. Ijo itu bisa juga sih dipakai. Kadang-kadang ada yang seperti olive green, itu untuk orang yang Asia Tenggara yang kulitnya seperti saya, warna dinginnya itu agak seperti olive green. Olive green itu seperti hijau buah zaitun atau mirip seperti hijau army. Nah, seperti itu sebetulnya, ada undertone-nya, ada yang seperti itu. Jadi bisa juga dipakai untuk mendinginkan temperatur. Jadi ini adalah grup dingin ini. Yang lain adalah grup hangat. Ini adalah grup dingin, ya, seperti itu. Nah, jadi ini dia warna yang dipakai untuk bikin skin tone. Nah, terus warna yang dipakai untuk bikin skin tone bisa dipakai juga nggak untuk bikin warna objek yang lain? Bisa. 90% warna itu bisa di cover pakai yang ini. Kecuali kalau Anda udah perlu bikin warna yang khusus gitu. Jadi seperti misalnya ini warna biru. French Ultramarine karakternya seperti ini. Ini adalah tiruan dari karakter warna lapis lazuli. Lapis lazuli itu adalah mineral yang ditambang di Afghanistan, mahal banget. 1 kilonya mungkin 400 juta. Tapi itu kan mahal. Jadi dibuatlah ultramarine seperti ini. Mirip, jadi seperti azurit dia. Warnanya itu seperti mineral azurit. Jadi birunya tuh kayak gitu. Ini adalah jenis biru yang berbeda dengan misalnya cerulean blue. Cerulean blue nggak bisa dibikin. Anda harus beli lagi gitu. Atau cobalt blue, itu Anda harus beli lagi. Kayak gitu. Nah, jadi kalau Anda udah punya 10 warna ini, 90% warna bisa Anda kejar. Tapi kadang-kadang mungkin Anda nanti butuh warna khusus, itu mah nanti beli lagi aja. Tapi untuk KMD cukup 10 warna ini aja. Gitu ya. Dan kalau misalnya Anda cuman mau pakai titanium white doang untuk warna putihnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Soalnya orang tuh kalau udah mulai pakai bermacam-macam jenis alat dan bahan itu biasanya kalau udah mahir ya. Kalau masih baru belajar, udah nggak apa-apa, pakai titanium white aja. Cuma nanti hati-hati aja, kalau nyampur bisa kebablasan. Kalau kebablasan tuh masalahnya apa? Nanti jadi terlalu banyak terus nggak kepake, jadi mubazir gitu. Nah, itu biasanya kesalahan pemula, itu seperti itu gitu ya. Nah, jadi ini adalah 10 warna dalam KMD yang akan kita pakai. Silahkan dikumpulkan. Kalau warna-warna ini Anda udah punya, Anda nggak akan kesulitan melukis skin tone atau yang lainnya.